Assalamualaikum anak-anak. Hai, kembali lagi dengan Miss Yoga. Hari ini kita akan belajar di tema 3D, subtema 3, pembelajaran 2, 4, 5, dan 6. Before we start, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku juga bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga karena tetangga adalah saudara dekatku. Nah, anak-anak, pernah nggak bermain seperti yang ada dalam gambar? Pasti pernah dong kalian bermain sepak bola, bermain kelereng, dan yang lain-lain. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa sajakah itu? Nah, saat bermain kita itu mempunyai kewajiban. Contohnya yaitu tidak curang, tidak mengejek teman kita dan itu adalah kewajiban kita saat bermain. Berikan tanda huruf H jika hal-hal tersebut termasuk hak dan huruf K jika termasuk kewajiban. Yang pertama, mendapat bantuan. Mendapat bantuan itu termasuk dalam hak. Kedua, bermain sesuai aturan yang disepakati. Kira-kira itu hak atau kewajiban ya? Ya, betul. Merupakan kewajiban kita dalam bermain. Dan yang ketiga, bermain tidak lupa waktu itu termasuk kewajiban juga. 4. Mendapat kesempatan giliran bermain. Ya, itu merupakan hak kita. Kelima, merapikan alat main. Itu adalah kewajiban kita dalam bermain. Bermain tanpa merusak lingkungan juga merupakan kewajiban kita. Tidak berisik dan mengganggu tetangga juga masih dengan kewajiban kita. Yang kedelapan yaitu diperlakukan dengan baik dan adil. Itu adalah hak yang kita dapatkan dalam bermain. 9. Menerima kekalahan atau bersikap sportif. Itu masuknya ke kewajiban. Dan yang terakhir yaitu menghargai teman bermain. Itu adalah kewajiban kita dalam bermain. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Anak-anak, jadi menjaga agar lingkungan tetap bersih merupakan kewajiban kita semua. Mungkin lingkungan rumah tempat kalian tinggal itu dari jalan raya, lalu dari selokannya, tempat pembuangan sampahnya itu harus selalu dijaga kebersihannya. Itu hak dan kewajiban tentang lingkungan rumah yang bersih. Yang pertama yaitu menyapu rumah dan halaman. Kewajiban kedua, tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan jenis sampah, bergotong royong membersihkan rumah, penghijauan lingkungan rumah, menutup saluran air. Itu adalah contoh-contoh kewajiban yang harus dilakukan supaya rumah kita bersih. Lalu hak yang kita dapatkan apa setelah melaksanakan kewajiban itu? Maka hak yang kita dapatkan adalah rumah dan halaman bersih dan sehat, rumah bersih dan terbebas dari penyakit,
sampah lebih mudah didaur ulang, rumah bersih dan anggota keluarga bersatu, lingkungan rumah rindang dan asri, dan yang terakhir terhindar dari beberapa penyakit. Itu adalah hak yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan rumah tetap bersih. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Jadi, jika kita memiliki hewan peliharaan, kita harus melihat lingkungan juga. Jangan sampai hewan kita berkeliaran dan mengganggu lingkungan kita. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di atas? Jika kamu memelihara hewan peliharaan seperti kucing, ayam, burung, atau hewan lainnya, sebaiknya kamu melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti ini. Memberi makan, memandikan, menyediakan kandangnya, membersihkan kandangnya supaya tetap bersih, mungkin juga memberi vaksin, serta mengajaknya bermain. Itu adalah kewajiban kita anak-anak. Kewajiban berkaitan dengan hewan peliharaan. Yang pertama, menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Kedua, menjaga agar kandang hewan peliharaan selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. 3. Memelihara kesehatan hewan peliharaan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan warga di sekitar. Jika kamu dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kamu akan mendapatkan hakmu untuk memelihara hewan peliharaan di rumahmu. Kamu juga memiliki hak untuk memilih hewan peliharaan sesuai keinginanmu. Next, kewajiban dalam bekerja sama dengan tetangga. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekitar adalah kewajiban setiap orang. Lingkungan yang kotor dapat mengganggu tetangga sekitar. Selain itu, terdapat kewajiban dan hak dalam bekerja sama dengan tetangga. Kewajiban sebagai warga masyarakat harus dilaksanakan sesuai kedudukannya masing-masing. Nah, contoh kewajiban dalam bertetangga antara lain sebagai berikut. Pertama, mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. Kedua, menjaga ketenangan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. Lalu yang ketiga, ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Contoh hak dalam bertetangga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Kedua, hak ikut berpendapat dan bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang, aman, dan nyaman. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam bertetangga harus seimbang. Sebagai contoh, kita wajib membersihkan lingkungan untuk memperoleh hak hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman. Tugasnya, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut di buku tulis tematik. Soal yang pertama, ini soal yang kedua, dan yang ini soal terakhir. Silakan kalian kerjakan dengan teliti ya anak-anak.
Demikian pembelajaran hari ini. Saya Hamdalah Together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya Miss Yoke. Sampai jumpa kembali di video Miss Yoke selanjutnya. Akhir kata, jaga kesehatan, jaga kebersihan di rumah aja. Miss Yoke pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.